hormati beliau menghormati saya, jadi indahlah. Dan falsafah saya Mbak Retno, di Indonesia hanya ada satu matahari, Pak Prabowo. Tidak boleh ada matahari kembar. I respect for him. Kemudian mengenai matahari kembar, nggak ada yang namanya matahari kembar. Matahari itu hanya satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Kita betul-betul nggak menyangka bagaimana seorang Agus Subianto, Panglima TNI, mau menerima perintah untuk hal segenting dan sepenting itu dari Solo. Itu nggak masuk akal buat saya. Marah sekali karena apa? Karena ternyata Jokowi masih merasa menjadi presiden sehingga dia memerintahkan Panglima TNI untuk mencopot Kunto. Dan yang membuat kita tambah marah lagi bagaimana Panglima TNI mau menerima perintah dari Solo. Padahal jelas-jelas Panglima TNI punya atasan yang namanya presiden. Presiden itu presiden yang sedang berkuasa, yang sedang menjabat, bukan mantan presiden. Tapi teman-teman sekarang ini sekali lagi menunjukkan bahwa apa yang dikatakan oleh SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, adanya matahari kembar ini tidak bisa dibantah. Setiap kali melihat manuver politik bekas Presiden Jokowi yang tidak berhenti berpretensi masih jadi presiden. Bahwa Legend Kunto diganti oleh Laksda Hersan, ya ini Laksda Hersan itu ex-ajudan Jokowi, itu artinya Jokowi masih terus saja mengatur-ngatur dualisme kepemimpinan nasional di negara manapun pasti counterproductive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membatalkan keputusan mencopot Legend Kunto Ariefwibowo dari posisi Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangko Gap Wilhan. Jadi Kunto Ariefwibowo ini adalah putra dari Wakil Presiden yaitu Pak Tri Sutrisno, dan beliau pernah menjadi Panglima ABRI periode 1993 sampai 1998. Dan kita tahu kemarin ya, Forum Purnawirawan TNI membuat petisi, yaitu 8 petisi, salah satunya butir ke-8 adalah menginginkan yaitu Wapres Gibran dicopot dari kursi wakil presiden yang mendampingi Prabowo saat ini. Nah, keputusan 8 petisi ini disetujui atau mengetahui dari Pak Tri Sutrisno langsung ya. Dan ini membuat Jokowi sangat marah sekali. Sehingga tidak beberapa lama yaitu Kunto Ariefwibowo ini ya dicopot dari posisi Panglima Komando Gabungan Wilayah. Sehingga ini pun ya viral di sosial media, mengundang pertanyaan dari netizen maupun masyarakat. Kok bisa ya anaknya Pak Tri, Kunto Ariefwibowo ini ya secara mendadak dicopot? Sehingga netizen mencurigai jangan-jangan ini akibat yaitu Pak Tri ya, yang setuju bahwa Gibran alias Bufafa ini dicopot dari kursi wakil presiden. Nah, keputusan tersebut sampai pada akhirnya ke telinga Prabowo dan ini membuat Prabowo marah. Sehingga keputusan untuk mencopot anaknya Pak Tri akhirnya dibatalkan oleh Panglima TNI sendiri. Jadi banyak masyarakat maupun netizen menduga pembatalan ini terjadi akibat perintah Prabowo langsung. Nah, sampai Said Didu ya menulis di akun X-nya, keputusan memasukkan kotak Legend Kunto atau putra Pak Tri Sutrisno jadi staf khusus Kasat atau mantu LBP adalah langkah geng Solo menyerang jantung kekuasaan Presiden Prabowo. Akhirnya dilawan oleh Presiden dan keputusan tersebut dianulir. Jangan biarkan geng Solo mengkudeta Presiden. Didu membongkar ternyata penggusuran Legend Kunto Ariefwibowo ini ada di belakangnya beberapa loyalis Jokowi di dalam struktur TNI. Salah satunya yaitu Panglima TNI sendiri yang merupakan dulu Dandim Surakarta pada tahun 2009-2011 dan juga Danrem Bogor 2020, Komandan Pas Pampres 2020-2021, Panglima TNI 2023 diangkat oleh Jokowi sendiri. Jadi pada tahun 2023 Agus Subianto ini diangkat menjadi Panglima TNI oleh Jokowi dan sampai sekarang ya, di saat Prabowo menjadi presiden masih menjabat. Dan kedua, Kasat atau menantu LBP ya. Jadi menantu LBP Komandan Grup A Pas Pampres dulu pada tahun 2014-2016 dan Rem Surakarta dulu juga 2016-2017 dan Pas Pampres Jokowi 2018-2020, Kasat 2023 sampai sekarang diangkat oleh Jokowi. Jadi menantu LBP ini ya adalah menjadi Kasat sampai sekarang yang diangkat oleh Jokowi dan sampai di pemerintahan Prabowo masih menjadi Kasat. Ketiga ada Laksda Hersan, rencana pengganti Kunto. Nah, ajudan Presiden Jokowi 2014-2016
Sekretaris Militer Presiden Jokowi 2022-2023 yang tadinya putra Pak Tri Sutisno yaitu Kunto Arie Wibowo ini ya mau digantikan dengan Laksada Hersan yang merupakan dulu ajudan Presiden Jokowi. Jadi jelas sekali ya pergantian ini ya memang ada bau-bau Jokowi. Jadi masyarakat maupun netizen memastikan bahwa pergantian ya rencana mencopot putra Pak Tri Sutisno, Kunto Arie Wibowo ini adalah atas perintah Jokowi sendiri. Artinya, dan ini benar-benar sudah kelewat batas ya. Yang seharusnya ini adalah keputusan Prabowo, tetapi diambil alih oleh Jokowi sendiri. Nah, sampai TB Hasanuddin ya mengatakan penggantian Legend Kunto Arie Wibowo adalah syarat kepentingan politik. Panglima TNI patut dievaluasi. Memang seharusnya harus diganti. Ini adalah orang-orangnya Jokowi. Ya, masih banyak sekali di kabinet Prabowo. Padahal inilah jabatan-jabatan strategis sekali ya, seperti Panglima TNI dan Kapolri ya. Jabatan-jabatan strategis ini ya justru harus diganti dan diisi oleh orang-orang Prabowo, bukan orang-orangnya Mulyono. Dan ini cukup bahaya sekali karena ini posisi strategis. Bisa-bisa Prabowo ini akan ya ditekan atau ditikam dari belakang oleh orang-orangnya Jokowi kalau posisi-posisi strategis ini tidak diganti oleh Prabowo. Sebenarnya Prabowo tunggu apa lagi sebenarnya? Ini udah saatnya ya Prabowo mengganti semua orang-orang Jokowi. Dan menurut Bang Deddy Mulyadi sendiri menerima informasi bahwa ternyata matahari kembar itu benar-benar real, masih ada ya. Walaupun Prabowo masih menjadi presiden tetapi Jokowi masih sangat powerful sekali ya. Dan ini benar-benar menurut netizen tidak boleh dibiarkan seperti ini. Artinya matahari kembar di pemerintah Prabowo bukan hanya omon-omon. Tapi teman-teman sekalian, saya beberapa menit yang lalu ini yang menyebabkan saya malam-malam menyapa teman-teman sekalian adalah bahwa beberapa menit lalu, kurang dari 10 menit yang lalu, ada seorang, saya gini, kisi-kisinya gimana ya, seorang jenderal, bintang 4, wih, ngeri nggak? Telepon saya. Telepon saya, dia mengkonfirmasi bahwa surat itu benar dan pembatalan pencopotan Kunto adalah benar adanya. Saya bilang, gila nih kalau benar begitu gila. Artinya, berarti bahwa ketika Kunto dicopot, itu Prabowo tidak tahu. Bayangkan untuk posisi Jenderal Bintang 3 strategis itu, Panglima TNI, nah ini bagus ini ya, Panglima TNI menerima perintah dari Solo. Dari Solo, teman-teman sekalian, gila nggak? Dari Solo. Memang kita masih mengenal apa yang disebut oleh Said Didu sebagai geng Solo, ya Kapolri geng Solo, Panglima TNI geng Solo, ya kan memang, tapi kita betul-betul nggak menyangka bagaimana seorang Agus Subianto, Panglima TNI, mau menerima perintah untuk hal segenting dan sepenting itu dari Solo. Itu nggak masuk akal buat saya. Dan menurut senior yang saya terima teleponnya tadi, saya bilang nih kalau saya tahan sampai besok, nggak lucu banget nih. Saya harus bunyi ke teman-teman malam ini. Jadi begitulah yang saya dengar dan ini luar biasa. Jadi bagaimana gerakan para jenderal senior Purnawirawan plus 97-an kolonel itu betul-betul membuat Jokowi kalang kabut dan marah besar, dan itu sebabnya inilah yang membuat kita semua rakyat Indonesia marah sekali karena apa? Karena ternyata Jokowi masih merasa menjadi presiden sehingga dia memerintahkan Panglima TNI untuk mencopot Kunto. Dan yang membuat kita tambah marah lagi bagaimana Panglima TNI mau menerima perintah dari Solo. Padahal jelas-jelas Panglima TNI punya atasan yang namanya presiden. Presiden itu presiden yang sedang berkuasa, yang sedang menjabat, bukan mantan presiden. Saya belum sempat mengelaborasi hal ini kepada sejumlah jenderal kenalan saya yang lainnya. Anda pasti paham lah, kan saya suka nyebut beberapa nama ya, dalam pergaulan, dalam interaksi saya dengan para jenderal senior itu. Tapi karena memang ini menurut saya informasi yang sangat-sangat berharga, saya terabas saja malam ini sampai nanti mungkin akan saya terkait dengan informasi kanan, kiri, depan, atas, belakang, dan sebagainya. Tapi teman-teman sekalian, ini sekali lagi menunjukkan bahwa apa yang dikatakan oleh SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, adanya matahari kembar ini tidak bisa dibantah. Dan yang lagi nih yang membuat saya tambah muak dan mual adalah bahwa ternyata matahari itu masih bersinar dari Solo. Ya. Jadi kita tunggu ini, jelas ini dinamikanya akan sangat tinggi ini politik dengan peristiwa ini ya, karena bagaimanapun juga orang mengkaitkan pencopotan Legend Kunto itu berkaitan dengan statement dari para sikap pernyataan dari para purnawirawan. Dan kemudian yang menggantikan itu adalah ajudan dan mantan ajudan dan sekretaris militernya Pak Jokowi. Jadi nuansa politiknya sangat kuat di situ gitu ya. Sangat kuat, Bun. Lain soal kalau kemudian yang menggantikan itu tidak ada kaitannya dengan Presiden Jokowi. Nah, ini kan menurut saya situasi ini menjadi bola liar. Karena itu juga di awal memang kalaupun Legend Kunto diganti,
tapi jangan sampai dimasukkan kotak sebagai staf khusus. Ini kan kesannya seperti hukuman. Lagi-lagi saya kira Kunto juga pernah mengalami hukuman ketika setelah menjadi Pangdam Siliwangi juga dicopot dan dipindahkan di posisi Wakil Komandan Kodiklat Angkatan Darat. Ini saya kira orang juga melihat mengapa TNI juga tidak memperhatikan bagaimana figur Tri Sutrisno dengan karakter yang khas, juga keluarganya yang punya ciri karakter yang tidak mau meminta-minta posisi dan lain-lain, dan ditunjukkan misalnya Firman Santiabudi, putra dari Tri Sutrisno di kepolisian, juga yang 3 tahun lebih senior dari Lisio Sigit Prabowo, hanya pensiun di Bintang 2 dan Kakor Lantas kelihatan ya, nggak pernah di Polda. Iya. Ini juga kan menunjukkan bahwa walaupun putra dari Jenderal Bintang 4 mantan Panglima ABRI, anak seorang pejabat, bisa sampai dapat posisi-posisi yang sangat strategis Bintang 3 dan Bintang 4. Demikian Bung Hersu. Iya. Nah, kalau matahari kembar ini dibiarkan ya, semakin hari perpolitikan Indonesia semakin memanas dan ini akan berakibat fatal sekali. Kalau Prabowo tidak mengambil langkah-langkah ya untuk mengakhiri cawe-cawe Jokowi di dalam pemerintahnya, maka dipastikan di tengah jalan Prabowo ini akan dikudeta oleh Jokowi. Dan ini apalagi Wapres Gibran alias Fufafa ini tidak diturunkan atau dimakzulkan, bisa-bisa Prabowo akan digantikan oleh Gibran sendiri. Dan ini cukup bahaya untuk bangsa ini. Jadi sudah sangat tepat sekali jika Forum TNI menginginkan Gibran alias Fufafa ini diganti dari jabatan wakil presiden. Dan kalau Gibran ini diganti dari wakil presiden, ini akan terbuka peluang untuk melemahkan kekuatan Jokowi ya. Apalagi banyak orang-orang Jokowi di kabinet Prabowo. Saya terkejut membaca berita pada 30 April lalu, Panglima TNI Agus Subianto memutasi Legend Kunto Arif Wibowo dari posisinya sebagai Pangkogap Wilhan I yang baru dijalani 4 bulan. Dari Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan yang mencakup darat meliputi Sumatera, DKI, Banten, Jawa Barat, Kalteng, laut meliputi perairan di sekitar Sumatera, DKI, Banten, Jawa Barat, dan seterusnya, itu direduksi jadi staf khusus KSAD yang dijabat oleh Jenderal Maruli Simanjuntak, kebetulan menantu Pak Luhut Binsar Panjaitan. Maaf, saya menilai kegiatan politiking dalam tubuh TNI terlihat begitu jelas dan hal ini tidak elok karena TNI harus berada di atas semua golongan. Kegiatan politik praktis dan pragmatis yang mungkin masih wajar buat partai-partai politik sangat tidak terpuji kalau hal yang sama dilakukan oleh TNI. Juga nampak Jokowi yang terus merasa masih jadi presiden, cawe-cawe tanpa henti, dan korban terbaru adalah Kunto Arif Wibowo. Nah, Presiden Prabowo, saya heran mengapa tidak bisa tegas, lugas, dan tuntas tiap kali melihat manuver politik bekas Presiden Jokowi yang tidak berhenti berpretensi masih jadi presiden. Bahwa Legend Kunto diganti oleh Laksda Hersan, ya ini Laksda Hersan itu ex-ajudan Jokowi, itu artinya Jokowi masih terus saja mengatur-ngatur dualisme kepemimpinan nasional di negara manapun pasti counterproductive. Ada satu hal yang sulit kita mengerti, Prabowo Subianto terus saja memelihara Joko Widodo sebagai presiden bayangan, terus membayang-bayangi Prabowo entah sampai kapan. Apa yang dialami Prabowo ini adalah buah dari apa yang dibuat oleh Joko Widodo. Jadi ada satu teknik ya penggalangan ya, ada penggalangan yang sangat halus ya, sangat halus tapi kelihatannya sangat terencana yang dibuat sedemikian rupa supaya seakan-akan Prabowo ini gagal. Isu yang merebak di awal ketika Pilpres bahwasannya wakil presiden mungkin akan menggantikan presidennya suatu saat nanti secara cepat. Ya, perintah undang-undang memang ada. Jika presiden berhalangan tetap, maka itu digantikan oleh wakil Tapi presiden. kalau yang dari bahasa Bang MS Kaban tadi, seakan ada pengkondisian politik di sini, Bang MS Kaban. Iya, betul. Jadi ada satu
teknik ya penggalangan, ya ada penggalangan yang sangat halus, ya sangat halus, tapi kelihatannya sangat terencana, yang dibuat sedemikian rupa supaya seakan-akan Prabowo ini gagal. Ya, Prabowo ini gagal gitu kan. Ya artinya inilah yang membuat ini nih, yang membuat skenario nih. Ya, bahwasanya 6 bulan Prabowo ini saham turun, ya kan, pengangguran segala macam. Nah sebenarnya apa yang dialami Prabowo ini adalah buah dari apa yang dibuat oleh Joko Widodo, gitu loh. Baik. Tapi ini mau dilimpahkan kepada si PS08. Nah menurut saya itu ini kan persoalan pencermatan, ya bagaimana mencermati suasana. Kalau saya bilang semua apa yang terjadi pada pemerintahan Prabowo hari ini itu semata-mata adalah buah dari apa yang dibuat oleh Joko Widodo. Baik. Jadi semua inilah kegagalan Joko Widodo, itulah yang harus diselesaikan oleh Prabowo gitu. Baik. Jadi Prabowo ini hanya menerima dampak dari berbagai macam kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Joko Widodo. Baik, Mas Kaban. Jadi di balik kontroversi pemberhentian dan pengangkatan kembali Pak Kunto Arief ini, timbul pertanyaan apakah isu ini akan berlanjut atau justru isu ini akan dijadikan alasan untuk mulai menertibkan opini yang diproduksi oleh kalangan purnawirawan. Nah, dalam kepala saya ini tidak akan berhenti karena yang diucapkan para purnawirawan itu inline atau seide dengan yang ada di pikiran di pikiran mahasiswa, di pikiran masyarakat sipil. Jadi kelihatannya bagian kejujuran dalam politik akhirnya diwakili oleh teman-teman purnawirawan ini. Karena kampus, terutama kalangan akademisi justru mediocre sikapnya tuh, memberi kritik tapi dengan kalkulasi untung rugi jabatan tuh. Demikian juga para politisi yang soal memberi kritik tapi sebetulnya ada kepentingan lain untuk bertambah posisi di dalam kekuasaan. Tapi kalau yang berbicara adalah kalangan purnawirawan, tentu di situ sama sekali tidak ada tukar tambah. Mereka sudah purna tugas, tetapi kewiraan mereka tetap sebagai perwira yang hati-hati sekali untuk membaca alam politik. Dan pasti berbulan-bulan mereka diskusi lalu dideklarasikanlah maklumat untuk pemaksulan Gibran itu. Nah, saya menghitung bahwa isu ini masih akan berlangsung karena belum ada semacam kesepakatan bahwa kondisi politik kita bisa dipulihkan kembali melalui mekanisme demokratis itu. Karena itu para purnawirawan menganggap ya salah satu-satunya mekanisme yang bisa dipakai adalah mengganti wakil presiden, karena wakil presiden ini Pak Gibran itu diloloskan melalui prosedur yang tidak demokratis, bahkan unkonstitusional. Jadi kembali pada isu kita hari ini, keprihatinan para purnawirawan ini langsung tersambut atau terhubung dengan suasana batin masyarakat sipil yang merasa memang Gibran itu dipaksakan tuh, sehingga orang mengingat lagi bahwa Mahkamah Konstitusi sebetulnya dari awal harusnya dihukum karena Pak Jimmy Asyidik waktu itu sebagai ketua majelis komisi etik itu dari Mahkamah Konstitusi memberi sanksi etik, dan sanksi etik itu adalah sanksi yang paling pekas sebetulnya, karena diberi kalau sanksi administrasi penurunan jabatan ya biasalah itu saja. Ini sanksi etik artinya tidak ada mutunya. Hakim-hakim Mahkamah Konstitusi karena meloloskan Gibran melanggar konstitusi. Jadi sekali lagi masalah ini akan mengendap di dalam otak akal sehat publik, sehingga kanal yang dibuka oleh para purnawirawan ini akan dialiri lagi oleh tekanan politik yang makin lama makin besar, yaitu tuntutan pemaksulan Gibran. Ya dipastikan kasus ini secara politis itu akan menekan Jokowi, khususnya Gibran Rakabuming, dan karena jelas itu ya pernyataan para purnawirawan ini kan meskipun di situ alasannya inkonstitusional proses pencalonannya, tapi kan orang melihat sekarang sebenarnya lebih pada incapacity sebenarnya, selain inkonstitusional juga incapacity dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Jelas sejak hari ini pertempuran akan makin seru, tetapi kita juga melihat bahwa Pak Prabowo sebenarnya dengan langkah seperti ini mendapat dukungan yang sangat luas dari mereka-mereka yang tadinya juga tidak mendukung dia, atau tepatnya yang tadinya mendukung dia kemudian menarik dukungannya karena bergabung dengan Jokowi, sekarang kembali lagi. Ya, kita menunggu atau tidak menunggu kondisi politik, jelas kondisi politik akan dinamikanya akan tumbuh lagi tuh. Tidak akan berhenti kasus ini, bukan kasus isu ini, karena tetap evaluasi publik terhadap Pak Gibran itu makin lama makin negatif tuh. Mungkin kalau dibuat survei negatif impression